Oke, baik Pak. Langsung saya mulai Pak. Boleh, silakan. Ya, Pak, baik Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk Bapak dan Ibu yang telah bergabung di room Zoom kita pada malam ini. Baik, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul walaupun melalui virtual seperti ini dengan kegiatan yang sama seperti dengan hari-hari sebelumnya, yaitu workshop atau BIMTEK. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang memahami peralatan aspal mixing plan, syarat tender dan syarat kontrak konstruksi. Baik, di sini kita sudah bergabung dengan narasumber kita, pemateri kita, Bapak Dr. Kurniawan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat Ya, Pak. malam semuanya, Oke, rekan-rekan peserta Zoom. Oke, baik Pak. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Kurniawan untuk membawakan materi pada malam ini. Dengan hormat kami persilakan Pak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih teman-teman di WA Training 5, DPP Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia Sulawesi Tenggara sudah hadir di room Zoom ini. Saya pertama mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Berharap teman-teman yang di room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga dari kerumunan, dan tetap memakai masker ya untuk keseharian kita. Saya mengangkat tema memahami aspal mixing plan, apakah sebagai syarat tender, apakah itu syarat tender untuk persyaratan teknis ataupun persyaratan kualifikasi maupun dalam rangka berkontrak untuk pekerjaan konstruksi. Penting mengangkat tema ini sebab di beberapa diskusi, di beberapa problema dan keluhan teman-teman, baik di Facebook dan di beberapa WA termasuk Telegram, masih hangat membahas tentang pentingnya aspal mixing plan. Apakah syarat tender untuk persyaratan teknis, persyaratan kualifikasi, ataupun syarat kontrak. Jadi saya membahas ada 4 subtema, topik. Pertama, konsep dan metode kerja. Apa itu AMP? Yang kedua, produktivitas dan analisa harga satuannya, satuan pekerjaan di AMP. Yang ketiga, syarat tender dan kualifikasi. Jadi syarat tender ini akan berkaitan dengan persyaratan teknis, karena peralatan adalah kategori persyaratan teknis. Ya. Kenapa saya kualifikasi? Saya masukkan sebagai persyaratan kualifikasi karena peraturan PUPR yang terbaru nomor 6 2021 ini bagian dari persyaratan untuk terbitnya sertifikat badan usaha. Jadi untuk sertifikat badan usaha pekerjaan jalan, maka persyaratannya SBU jalan, umpamanya kita minta SBU jalan, maka syaratnya harus punya peralatan. Jadi di depan diminta atau di depan diverifikasi apakah yang bersangkutan punya peralatan seperti AMP, seperti
ya berbagai macam peralatan yang terkait dengan pekerjaan jalan seperti aspal sprayer, dump truck, seperti tandem roller, banyak macam peralatan yang terkait dengan pekerjaan jalan. Ya. Selanjutnya kita memahami sebenarnya kita satukan persepsi tentang konsep aspal mixing plan ya. AMP itu seperangkat peralatan yang mempunyai fungsi. Jadi peralatan yang mempunyai fungsi untuk memproduksi bahan pelapisan permukaan jalan lentur, yaitu campuran beraspal panas. Jadi sering dikenal dengan aspal hot mix. AMP juga adalah gabungan beberapa alat mekanik, jadi ada sifat mekanik dan elektronik yang digunakan untuk mencampur ya beberapa fraksi agregat ya, agregat halus, agregat kasar, filler dan lain-lain dengan aspal dome atau aspal cuar sehingga menghasilkan campuran beton aspal yang digunakan untuk struktur jalan sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya konsep AMP adalah salah satu komponen penting dalam struktur penting pada struktur jalan yaitu aspal beton ya atau lastom aspal. Jadi kata kunci AMP adalah unit produksi. Jadi dia sebuah unit produksi campur beraspal yang terdiri dari beberapa alat ya, beberapa alat berat berfungsi untuk memproduksi beton aspal atau hosmi dalam skala besar sebenarnya. Untuk pekerjaan skala besar kalau kita memerlukan AMP. Untuk pekerjaan proyek jalan dengan kebutuhan kosmis ya memang dilakukan pembelian di AMP lain. Itu konsep dasar tentang AMP. Selanjutnya saya AMP ini saya mengutip beberapa literatur ya, saya cuma mengutip beberapa literatur. AMP ada dua tipe dilihat dari sudut pandang mobilitas. Ada AMP yang bersifat permanen, yang bersifat tetap, di beberapa jenis cara produksinya. Ada yang pindah-pindah, jadi ada yang tetap di suatu lokasi, ada yang bisa portable ya, pindah-pindah. Dan cara produksinya ada 3 ya, tipe AMP, cara produksi dan perlengkapannya. Ada AMP jenis takaran atau disebut bunching plan. Ada juga AMP jenis drum, pencampuran drum mix. Ini jarang dipakai. Dan AMP jenis menerus, continuous plan. Jadi ini jenis-jenis AMP yang saya sempat kutip di beberapa literatur. Kalau ini AMP drum ya, gambarnya AMP takaran, dan AMP unit continuous plan. Jadi AMP jenis campuran drum itu komposisi bahan dalam campuran ditentukan berdasarkan berat jenis masing-masing bahan yang diubah ke dalam satuan volume atau ke aliran berat persatuan. Tidak sama dalam hal kelengkapan proses bekerjanya. Untuk pada AMP jenis timbangan komposisi bahan dalam campuran beraspal ditentukan masing-masing berat. Ini secara teknis yang saya. Jadi proses produksi bahan jalan ya seperti demikian. Ini agregat ya, masuk di bin, masuk di penyaringan, bersamaan juga dibagi bersama juga aspal cair, masuk langsung jadi butiran aspal yang campuran agregat halus dan agregat kasar yang sudah dimasak dengan suhu ya 175 kurang lebih dalam temperatur mengatakan 175 Celcius. Jadi ini jenis-jenis AMP, fungsi-fungsinya saya cuma menampilkan apa namanya gambar, nanti akan dibagi kepada teman-teman. Jadi ada bin hock, ada bin penimbang pencampur unik ayakan ya.
Ya, ini juga komponen AMP, ada tangki aspal, pengisi, tenaga penggerak ya. Apa yang disebutkan tadi, ada yang sifatnya mekanis, ada yang sifatnya elektronik. Nah, elektronik ini salah satunya bisa digerakkan oleh mesin diesel, bisa digerakkan oleh listrik, bisa dikendalikan secara elektronik maupun secara mekanik ya. Jadi bouncing plan ya, bouncing plan campur antara agregat aspal dan lain-lainnya. Ini contoh komponen. Jadi ini bagian dari AMP dengan jenis atau tipe bouncing plan. Ada dingin, elevator dingin, pengering dryer, elevator panas yang mengirim hasil dari agregat yang sudah dikeringkan, pengendali dan lain-lain ya. Dan ini juga continuous plan, AMP terusan ya. Terusan dan komponennya dingin, elevator, pengering, dust collector, cerobong, penyimpanan dan lain-lain. Ini saya kutip di beberapa literatur yang saya dapatkan terhadap perbedaan jenis-jenis AMP, termasuk juga komponennya. Jadi kita tidak membahas ke dalam terhadap apa itu AMP, tapi bagaimana syarat AMP sebagai tender atau kontrak. Nah, ini juga drum mix plan ya. Drum mix plan ini jauh lebih sederhana, dia punya komponen ketimbang yang dari bouncing plan, termasuk juga continuous plan ya, terusan. Ini drum mix jauh lebih sederhana komponen drum mix plan-nya, komponen peralatannya. Ya, metode kerja atau produksi campuran aspal ya. Kalau saya mengutip satu saja ya, untuk metode kerja peralatan bouncing plan ya, agregat kasar, sedang dan halus dimasukkan ke dalam coal bin ya, dengan proporsi sesuai dengan perencanaan mix design. Yang kedua, kemudian dicampur agregat panas, dipindahkan di dryer menuju hot screen, dipanaskan menggunakan hot elevator yang mengirim di hot screen. Cepat saja. Ya, agregat panas yang sudah disaring ya menjadi berapa fraksi? Ya, ada berapa fraksi? Fraksi agregat kasar, sedang dengan agregat halus ya. Itu fraksi. Selanjutnya dari filler store pile dipindahkan ke copper, digunakan dengan file elevator ya. Jadi ada modelnya pengiriman. Porsi yang ditentukan dalam campuran rencana desain. Kemudian ditumpahkan di pulpmin untuk diaduk secara merata dengan aspal. Campur agregat diaduk selama 15 detik agar homogen. Jadi ini metode kerja untuk proses metode pekerjaan pencampuran menggunakan ya, produksi campuran menggunakan bouncing plan. Ini berapa literatur saya kutip. Nah, ini skema alur bahan agregat filler dan aspal pada bouncing plan. Agregat proses plan ini berarti yang sudah diolah di stone cruiser ya, yang sudah dipecah-pecah. Ada yang agregat kasar, agregat sedang, maupun agregat halus masuk di coal bin, dipisah di dryer, hot screen dan lain-lain, termasuk juga ya, terakhir ya, dikirim ke dump truck untuk diangkut ya di site, di tempat penghamparan. Ini skema yang saya kutip juga di beberapa literatur terhadap proses skema aliran bahan agregat pada bouncing plan. Sama juga ini modelnya continuous plan. Dia punya mekanisme jauh lebih singkat ketimbang dari bouncing plan. Sama dia drum mix plan. Kita kembali tadi bahwa
untuk menentukan apakah itu syarat tender atau syarat kualifikasi termasuk juga syarat berkontrak, ketika kita menghitung peralatan, menurut peraturan PUPR nomor 28 tahun 2016 tentang harga satuan pekerjaan umum dan bina marga termasuk juga TKB, bahwa kita harus menghitung juga faktor yang mempengaruhi produktivitas peralatan. Ya, jadi karena dia bagian dari syarat tender, maka produktivitas peralatan sebagai bahan evaluasi, ya, evaluasi penilaian oleh Pokja terhadap produktivitas peralatan. Ini garis besarnya lebih dulu. Nah, dengan cara apa? Kita harus melihat analisanya, analisis produksinya berkaitan dengan output tenaga kerja, bahan dan peralatan. Ini menjadi. Yang selanjutnya faktor kembang susut. Ya, faktor kembang susut, faktor susut bahan, jenis berat isi bahan dan bahan olahan. Ada juga faktor siklus. Nah, ini faktor siklus ini faktor berproduksinya alat, bergeraknya alat dari jam ke jam, dari waktu ke waktu. Nah, ini dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Ini faktor siklus. Nah, faktor kehilangan ini adalah faktor yang menentukan bahannya dari kuari. Umpamanya dari kuari kita mengangkut sirtu. Nah, tentu kan ada faktor kehilangan akibat tumpah, akibat goncangan sehingga faktor kehilangan ini bisa juga dihitung 0 sampai 25% umpamanya. Nah, faktor siklus mempunyai rumus, ya, waktu loading, waktu angkut, waktu kembali, waktu pembongkaran, dan waktu tunggu. Nah, ada korelasi antara alat dan kapasitas produksi. Hubungan, ya, koefisien, ya, karena korelasi koefisien alat, maka waktu yang diperlukan dalam 1 jam. Jadi ketika kita menghitung peralatan, maka perhitungannya waktu diperlukan dalam 1 jam oleh alat untuk menyelesaikan atau menghasilkan suatu produksi sebesar satuan volume atau kuantitas jenis pekerjaan. Data utama yang diperlukan, ya, pertama data yang diperlukan adalah jenis alat. Yang kedua, kapasitas produksi, faktor efisiensi, waktu siklus, dan kapasitas produksi alat. Ya. Ini kita sebelum masuk, apakah bagian syarat tender ini atau syarat berkontrak. Nah, kalau produktivitas alat, ya, mempunyai rumus, ya, produktivitas dengan simbol P, kapasitas V bagi CT, faktor siklus. Ini rumus yang ada dalam peraturan PUPR, ya, 28 tahun 2016. Nah, dalam peraturan PUPR 28 tahun 2016, di sini disebutkan untuk kapasitas AMP, data sesuai dengan spesifikasi. Contoh, kapasitas alat itu dia menghasilkan 60 ton per jam. Tenaga penggerak horsepower-nya 294. Kapasitas tangki aspal, ya, 30.000 kali 2 liter. Kapasitas plugin adalah 1.000 kilogram, ya. Jadi kapasitas adalah ton kapasitas produksi dikali FA dengan ton. FA adalah faktor efisiensi alat. Faktor efisiensi alat ini perlu diketahui bahwa ini ada dalam tabel. Kalau untuk baik, tidak baik, itu ada jenisnya, hitungan dan koefisiennya. Nah, ini dari faktor efisiensi. Kalau kondisi operasi baik, berarti dia punya 0,3. Pemilihan mesin baik, 0,83, 0,81 baik, sedang, dan lain-lain. 0,76. Nah, ini faktor efisiensi alat. Nah, faktor efisiensi alat masuk di analisa sewa, ya, umpamanya sewa hasil analisa beberapa jenis alat, ya. Ini bagian dari
eh, contoh yang ada di Peraturan PPR 28 tahun 2016 untuk sewa alat hasil analisis beberapa jenis alat. Ya, contoh harga sewa. Jadi ini contoh. Ada contoh konkret yang saya akan sampaikan. Nah, karena pekerjaan ini bagi PPK dan Pokja selalu menyampaikan sebagai syarat tender, syarat berkontrak, maka langkah untuk menentukan dia sebagai syarat tender atau syarat berkontrak, kita lebih dahulu melihat apakah dalam penyusunan RAB, penyusunan HPS, ya, menyampaikan analisa sewa alat. Nah, dalam praktek yang saya lihat di beberapa kontrak RAB, termasuk analisa satuan pekerjaan, mereka memasukkan sebagai dasar pembentuk satuan harga untuk pekerjaan pekerasan jalan, peningkatan jalan, utamanya pekerjaan kekerasan lastem, AC, WC. Jadi dimasukkan sebagai bahan, ya, sebagai dasar menghitung sebuah pekerjaan dalam bentuk satuan harga. Jadi kalau ini format, saya akan bagikan contoh format perhitungan sewa alat AMP. Jadi ini contoh di mana jenis peralatannya AMP, tenaganya tadi ada 1.600 ya, 1.600 kalau tidak salah. Kapasitasnya yang ini yang lama saya pakai, kapasitasnya yang PPR 28 itu 60 ton. Ya, umur alat umpamanya 10 tahun. Jam kerja 1.500, ada berbagai macam. Ada 1.500, ada 2.000, ada 1.600. Ada di peraturan PPR. Harga alat juga sama. Berarti harga alat yang baru. Ini rumus-rumus yang dipakai untuk menyusun ini AHSP. AHSP kemudian menjelma ke biaya kuantitas dan harga, ataupun juga BOQ, ataupun menjelma menjadi RAB. Jadi ini sebagai dasar membentuk perhitungan pekerjaan untuk pekerjaan pekerasan jalan umpamanya. Karena pasti kalau pekerjaan jalan untuk menggunakan lastem atau aspal hot mix, tentu peralatan ini yang jadi dasar untuk menghitung analisanya. Ya, ada uraiannya sama. Kita menguraikan juga bagaimana jarak ya dari base camp ke lokasi, tebal lapis, AC-nya, lastemnya, padatnya, jam per hari, faktor kehilangan. Nah, tadi faktor kehilangan, komposisi campuran ini secara teknis. Jadi inilah jadi dasar untuk menghitung umpamanya untuk jenis pekerjaan lastem ini sendiri, aspal beton, pekerjaan perkerasan atau peningkatan. Ya, tentu juga disampaikan juga ya urutan kerja ya. Overloader memuat agregat sampai ke aspal ya. Tadi overloader memuat agregat kasar, halus, sedang, dan aspal ke dalam kolbin AMP. Tadi ada kolbinnya, agregat ya, jadi diuraikan agregat dan aspal dicampur dan dipanaskan di AMP. Dimuat langsung ke dalam truk dan masuk di bawah di lokasi. Nah, jadi ini perhitungan akan saya bagikan nanti perhitungannya. Ini saya rekap, ini ada filenya, rekap umpamanya pekerjaan divisi 5 ya, harga satuannya pekerasan aspal. Lapis rekat pengikat, lapis perekat dan lastem. Ini volume, ini harga satuan dan ini total harga. Nah, di pekerjaan ya, di pekerjaan aspal ini tentu muncul harga satuan untuk AMP kurang lebih ya 5 juta. Perkalian diperoleh dari 557.338 hingga total 5 juta ya.
Nah, kita fokus dari judul atau tema. Apakah itu persyaratan teknis dalam dokumen tender sebenarnya? Apa definisi peralatan utama? Peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama. Pertanyaan tadi, apakah perkerasan jalan atau peningkatan jalan, AMP dan segala komponennya termasuk peralatan utama? Nah, kita kembali pada definisi peralatan utama. Berarti sesuai dengan kebutuhan, ya, mendukung langsung sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama. Kalau di pekerjaan utama, bagaimana cara mengukur pekerjaan tersebut ada pekerjaan utama? Ada 3 hal cara mengukur bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan utama. Dilihat dari besarnya manpower. Berapa tenaga manusia yang dibutuhkan? Berapa tenaga peralatan dan berapa peralatan yang dibutuhkan? Dan biaya. Nah, dari ketiga komponen itu, kalau dia lebih besar dari komponen-komponen lain, biasanya pekerjaan jalan atau perkerasan, ada pekerjaan bahu jalan, ada juga pekerjaan drainase. Jadi tidak satu paket. Ada berapa komponen untuk pekerjaan peningkatan jalan atau perkerasan. Ada juga pekerjaan bersamaan dengan pekerjaan drainase. Atau juga pekerjaan di bahu jalan. Jadi tidak hanya pekerjaan perkerasan jalan tadi. Jadi kalau biaya, tenaga, termasuk juga peralatan lebih dominan, maka dia AMP sebagai peralatan utama. Kalau dari aspek volume, kuantitas, biaya, manpower, termasuk juga peralatan lebih kecil dari beberapa jenis uraian atau item pekerjaan, berarti AMP bukan sebagai peralatan utama, tapi peralatan pendukung untuk tercapainya output atau tercapainya kegiatan tersebut, selesai kegiatan tersebut. Yang selanjutnya, karena dia persyaratan teknis, maka evaluasinya adalah ataupun penyedia harus menyampaikan bukti kepemilikan peralatan utama. Apakah dia milik sendiri, sewa beli seperti ansuran atau cicil, atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat. Jadi bukan surat dukungan. Jadi sekarang lagi tidak ada surat dukungan. Nah, selanjutnya, peralatan utama ada bagian. Jadi peralatan utama adalah bagian dari dokumen tender. Ya, dokumen tender di LDP, lembaran data pemilihan. Persyaratan teknis, penawaran teknis termasuk evaluasi teknis yang terdapat dalam LDP. Jadi ini yang dievaluasi bagian dari dokumen tender, bukan dokumen kualifikasi. Persyaratan teknis, ya, karena secara teknis pasti menghitung kapasitas, menghitung produksi, menghitung jumlah jam, menghitung biaya. Ya, penawaran teknis karena dia bagian dari sisi teknis untuk tercapainya pekerjaan atau tercapainya mutu kontrak, kualitas kontrak, dan evaluasi teknis, bagian dari evaluasi oleh Pokja terhadap apa yang sudah ditetapkan dalam LDP. Jadi peralatan utama ada peralatan yang sejak di persiapan pengadaan ditetapkan oleh PPK. Jadi PPK lah yang menetapkan, ya, PPK yang menetapkan peralatan dalam persiapan pengadaan dan disampaikan kepada Pokja dan dibahas pada persiapan pemilihan penyedia. Jadi yang menyusun ini PPK. Kenapa? Karena PPK harus memiliki data teknis atau data dasar di mana lokasi, umpamanya lokasi AMP, di mana lokasi AMP yang terdekat dari lokasi pekerjaan. Nah, karena itu akan mempengaruhi, ya, perhitungan jarak, termasuk jarak kuari, boro area, termasuk juga jarak AMP ke lokasi. Karena akan berkaitan dengan suhu yang dibolehkan sampai di site atau lokasi pekerjaan. Nah,
tata cara evaluasi. Kenapa saya bilang tadi ada syarat tender, baik persyaratan teknis dan kualifikasi? Ternyata di peraturan PUPR nomor 6 tahun 2021, turunan PP 5 tahun 2020, untuk memperoleh SBU, ya, jadi 5 tahun 2021, ya, PP tahun 5 tahun 2021, untuk memperoleh SBU untuk BG, ya, BG 001, apa BG 01? Ya, jasa pelaksanaan konstruksi bangunan hunian tunggal dan kopel, ini ruang lingkupnya, harus memiliki untuk kualifikasi kecil, harus memiliki concrete mixer, kayak truk yang mencampur ya, untuk yang mencampur, yang memuat ya, yang mencampur, ada smoleng, ada yang sifatnya truk mixer. Ini harus memiliki ini concrete mixer. Kalau untuk kualifikasi menengah dan besar harus memiliki ini. Ini cara atau memperoleh SBU. Nah, ketika menjadi syarat untuk memperoleh SBU, maka itu masuk bagian dari tata cara evaluasi kualifikasi. Tata cara evaluasi kualifikasi. Dokumen kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam LDK. Nah, SBU BG 001 akan masuk bagian dari LDK. Jadi Pokja pemilihan melihat kesesuaian apakah yang disyarat dalam LDK, yang dimuat dalam LDK di dokumen pemilihan dengan formulir yang telah diisi oleh peserta, apa sesuai atau tidak. Jadi ini tata cara evaluasi. Nah, di lembaran data kualifikasi yang saya sebutkan tadi, ini SBU. Di SBU di lampiran 3 ya. 2000 Permen PUPR 14 tahun 2020. Nah, di peraturan PUPR 6 tahun 2021 untuk memperoleh SBU harus memiliki kemampuan dalam penyediaan peralatan. Jadi ada waktu paling lama 30 hari gitu. Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda masing-masing subklasifikasi. Pemenuhan komitmen penyedia peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU. Siapakah LSBU ini? Di asosiasi yang sudah terakreditasi oleh LPJK. Jadi ternyata asosiasi lah yang akan memverifikasi apakah yang bersangkutan bukti kepemilikan terhadap pemenuhan komitmen peralatan. Misalnya pekerjaan gedung, apakah ada peralatan tersebut? Nah, dalam LDP, karena dia sebagai persyaratan teknis juga, tadi yang saya sebutkan, di dalam lembaran data pemilihan, ini disusun. Ini disusun jenis-jenis peralatan untuk mendukung, umpamanya peralatan utama untuk mendukung pekerjaan jalan tadi. Umpamanya aspal mixing plan, aspal finisher, tandem roller. Jadi ada tiga komponen yang akan diisi dalam LDP, termasuk kapasitas dan jumlah unit. Ya. Jumlah unit. Jadi diisi kapasitas dan jumlah peralatan yang disyaratkan dalam IKP 17.3.b. Nah, ini tadi. Jadi dokumen penawaran teknis yang sesuai persyaratan dan evaluasinya, ya bukti kepemilikan. Ya, contoh STNK, BPKB, untuk peralatan yang statusnya hak milik sendiri. Untuk bukti pembayaran sewa beli, invoice, uang muka, dan ansuran untuk sewa beli. Dan untuk surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan yang statusnya sewa. Jadi yang
tidak dievaluasi, yang tidak menggugurkan, ya tadi dalam daftar isian tidak sebut lokasi, peralatan, daftar isi peralatan, ya tidak menggugurkan. Jenis kapasitas disebutkan juga, hal-hal yang kurang jelas, pokoknya pasti melakukan klarifikasi terhadap pemilihan peralatan. Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal ditawarkan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, Pokja akan membandingkan produktivitas, makanya tadi perlu ada perhitungan produktivitas berdasarkan metode pelaksanaan ditetapkan. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas tidak dicapai sesuai target waktu, maka tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur. Jadi peralatan utama pada pekerjaan kompleks, ya, kompleks dan usaha besar, dievaluasi secara teknis berupa kesesuaian metode dan peralatan utama yang ditawarkan. Itu jadi cara evaluasinya untuk peralatan. Nah, ini contoh jadi peraturan PPR. Nah, untuk peralatan utama, kalau nilai HPS dari 0 sampai 100 miliar, paling banyak 6 jenis peralatan utama dengan jumlah unit atau jenis paling banyak 3 unit. Umpamanya truk, kita paling banyak 3 unit. Umpamanya tandem roller, paling banyak 3 unit. Tapi untuk jenisnya 6. Ya. Kalau di atas 100, 10 jenis peralatan utama dengan jenis yang paling banyak 3. Jadi penawaran peserta dalam penggunaan peralatan, ya. Asisa? Iya Pak, sementara saya. Ya. Apabila menawarkan peralatan yang sama di beberapa tender yang diikuti dalam evaluasi memenuhi persyaratan masing-masing tender, maka yang hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu tender saja. Setelah dilakukan klarifikasi di mana tempat peralatan itu ditempatkan. Sedangkan untuk tender lainnya tidak ada dan dinyatakan gugur. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama, Bagaimana Pak? Bapak. Ya. Iya Pak, silakan berlanjut. Jadi apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain dengan sedang berjalan, maka yang ditetapkan sebagai pemenang. Apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan dan tidak terikat di paket lain. Ketentuan ini, pertama, penggunaan alat tidak tumpang tindih. Yang kedua, ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran, ya, yang memenuhi syarat. Lokasi peralatan berdekatan. Yang keempat adalah kapasitas dan produksi peralatan secara teknis dapat menghasilkan lebih dari satu paket pekerjaan. Kalau ini tujuan dari ketentuan ini adalah kalau peserta menggunakan peralatan yang sama untuk beberapa paket tender, bisa digunakan, ya, pertimbangannya asal tidak tumpang tindih bisa. Ataupun juga ada peralatan cadangan, termasuk lokasi peralatan dengan lokasi pekerjaan sangat dekat, termasuk juga jadwal pelaksanaan tidak tumpang tindih, dan kapasitas produksi bisa menghasilkan berapa paket pekerjaan, lebih dari satu paket pekerjaan. Nah, ini yang paling penting,
tentang surat perjanjian sewa serta bukti kepemilikan dan penguasaan alat terhadap peralatan di pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa. Nah, di persyaratan teknis dan penawaran teknis yang saya sebutkan di sebelumnya bahwa bukti peralatan itu ada 3. Milik sendiri, sewa beli, dan sewa. Nah, ada di LDP, ada di standar dokumen pemilihan bentuk perjanjian sewa. Jadi di bentuk perjanjian sewa juga, ketika kita mau melakukan sewa kepada pemilik alat, pemilik AMP umpamanya, kita buat perjanjian yang disebutkan dalam SDP di lampiran 3 ini. Di bagian K. Nah, ini di pasal 7, tanggung jawab pihak kedua. Siapakah pihak kedua? Itu pihak yang penyewa. Pihak penyewa menjaga keamanan alat. Dan pihak kedua tidak dibenarkan memindahkan. Maksud dari pasal ini, tujuannya adalah, ini bukan dalam rangka tidak boleh kita menyewa atau Pokja akan menggugurkan kalau PTA, PTB, PTC melakukan perjanjian sewa peralatan terhadap vendor PTD. Ini perjanjian dimaksudkan agar penyewa alat tidak menyewakan lagi, tidak dilarang untuk menggunakan dengan kepentingan lain. Jadi ketentuannya adalah surat perjanjian sewa atau bukti sewa dapat digunakan lebih dari 1 peserta. Jadi ketika kita melakukan sewa dengan menggunakan format ini, maka surat perjanjian sewa serta bukti kepemilikan termasuk penguasaan terhadap PTD sebagai pemilik alat bisa digunakan, bisa PTD melakukan perjanjian sewa, kepada peserta tender lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi bukan syarat menggugurkan. Pokja hanya sebatas klarifikasi kebenaran. Apakah benar ada sewa dan bukti penguasaan. Karena ini baru proses tender, maka ini dari proses tender, maka Pokja sebatas mengklarifikasi kebenarannya. Jadi contoh format ini hanya format, bukan regulasi yang mengikat. Jadi pasal 7 hubungan hukum penyewa dan pemberi sewa, bukan Pokja dan penerapan. Dan penerapannya dalam hal pelaksanaan pekerjaan, bukan tender. Jadi ketika si pemilik alat AMP memberikan perjanjian sewa untuk semua, untuk umpamanya 4 penyedia yang melakukan tender, Pokja tidak bisa menggugurkan. Tapi Pokja hanya mengklarifikasi, benar tidak ada sewa. Karena kenapa? Pasti di antara mereka yang akan jadi pemenang. Tidak hanya persoalan peralatan yang menjadi dasar menetapkan pemenang. Jadi antara bukti sewa, karena umpamanya PT A, B, dan C tidak memiliki alat AMP ataupun sewa beli, tapi dia bisa dilakukan oleh perjanjian sewa. Jadi ketentuan di pasal 7 bukan dalam rangka membatasi bukti peralatan dalam bentuk sewa atau sewa beli termasuk. Jadi ini. Jadi surat perjanjian sewa bisa digunakan. Jadi bisa ke PTD untuk berjanji. PTA datang ke PTD, PTB ke PTD, PTC ke PTD untuk membuat perjanjian. Jadi bukan syarat untuk menggugurkan, tapi batas Pokja yang mengklarifikasi. Sehingga apakah itu peralatan menjadi peralatan utama atau bukan? Bukan dilihat dari, ya, bukan dilihat dari bukti perjanjian kepemilikan, tapi berdasarkan tadi item utama, major item.
Ya, jadi kesimpulannya atau solusinya, AMP dapat menjadi syarat tender persyaratan teknis atau peralatan utama untuk volume atau kuantitas aspal hot mix yang menengah atau besar. Jika dia besar dengan pertimbangan manpower, equipment resources, termasuk juga cost sumber biaya besar, maka dia dari item-item pekerjaan lain yang saya sebutkan tadi, seperti pekerjaan drainase kalau ada pekerjaan bawah jalan dan ada pekerjaan lain, maka AMP harus menjadi syarat tender persyaratan teknis. Yang kedua, peralatan utama aspal mixing plan, syarat penerbitan SBU. Jadi ketika ini menjadi peralatan utama, berarti SBU SIO 003 untuk pekerjaan jalan dan sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, surat perjanjian sewa, bukti kepemilikan penguasaan dapat digunakan untuk lebih satu peserta tender. Pokja pemilihan sebatas mengklarifikasi kebenaran dokumen kepada pemberi sewa. Karena kenapa? Tentu juga yang punya peralatan ini, yang punya alat ini, tentu dia tidak ingin rugi. Dia tidak ingin bahwa kalau si A saya cuma memberikan bukti perjanjian sewa, kalau dia tidak menang, tentu menjadi kerugian bagi yang memiliki peralatan. Yang kedua juga dia sebatas bukti bahwa dia siap, penyedia tersebut siap untuk mengerjakan berdasarkan AMP. Jadi prinsipnya adalah bisa digunakan lebih dari peserta tender, karena belum menjamin peserta yang memiliki ini, dan dalam ketentuan di surat perjanjian tersebut tidak membatasi bahwa ketika sudah berjanji untuk sewa, perjanjian sewa, yang lainnya tidak boleh. Justru tidak. Di ketentuan di SDP lampiran 3 PPR nomor 14 tahun 2020 tidak ada ketentuan situ. Di pasal 7 tadi cuma pekerjaan yang sifatnya apabila memindahkan atau menyewakan di tempat lain, bukan sebagai syarat tender. Ya. Jadi dia hanya format, jadi penerapannya dalam hal pelaksanaan pekerjaan, bukan persyaratan tender. Nah, PPK wajib mempunyai data kepemilikan AMP, lokasi, agar dapat menghitung jarak boro area, kuari, AMP, dan lokasi pekerjaan. Dan Pokja wajib mereview dalam persiapan pemilihan. Selanjutnya, untuk suhu aspal hot mix sampai di site, berapa literatur saya baca, ya, sampai di site lokasi 140 Celcius. Ya, 140 Celcius. Itu suhu yang harus sampai di lokasi dalam hal penghamparan. Nah, keempat, apakah dia bagian dari kontrak, syarat kontrak? Nah, kita lihat dalam rapat persiapan pendanaan kontrak ada 8 komponen, kalau tidak salah, ada 9 komponen yang akan dibahas. Pertama, kelengkapan dokumen kontrak yang akan dibahas, yang akan dikaji. Yang kedua, kelengkapan rencana keselamatan konstruksi. Yang ketiga, pemberdayaan atau praktik bila ada rencana pendanaan kontrak. Jadi rapat persiapan pendanaan kontrak inilah akan mencuci rencana. Yang ketiga, ya. Keempat. Yang kelima, jaminan uang muka. Ini di rapat persiapan pendanaan kontrak. Nah, di rapat persiapan pendanaan kontrak juga jaminan pelaksanaan, membahas asuransi dan hal-hal yang telah diklarifikasi dan konfirmasi pada saat evaluasi. Nah, pada saat evaluasi, ya, hal-hal yang telah dievaluasi atau diklarifikasi, ya, telah diklarifikasi dan konfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Siapa? Apa yang telah dievaluasi pada penawaran Pokja, inilah perlu diteliti, diamati, dipelajari oleh PPK. Hal-hal yang
telah diklarifikasi dan konfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Berarti pada saat SPPBJ ya. Pada saat SPPBJ juga yang sudah diklarifikasi, ini kembali dibahas, ini kembali diteliti dan dikaji oleh PPK untuk persiapan penandatanganan kontrak bersama penyedia. Nah, dalam rapat ya, dalam penyusunan apa namanya? Dalam penyusunan saya kembali lagi bahwa dalam rapat persiapan pengadaan PPK ya, PPK wajib menyusun rancangan kontrak. Apa saja? Peralatan utama apa saja? Ini dalam rancangan kontrak sebelum pemilihan penyedia. Di bintang 2 berarti pada saat persiapan pendanaan kontrak. Kapasitas, unit, kondisi, dan kepemilikan. Peralatan utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang layak yang harus sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran ASSKK. Jadi ada lampiran AESKK yang masuk nama peralatan tersebut ya. Jadi peralatan tersebut. Ini cara menghitungnya ya, saya dapat peroleh biaya produksi. Jadi AMP ternyata biaya produksinya dia menghasilkan rupiah meter per kubik ya, meter per kubik berapa rupiah. Jadi prinsipnya adalah karena dia syarat kontrak, maka di dalam dokumen kontrak dan lampirannya akan muncul kuantitas dan harga sebagai lampiran atau bagian dari dokumen kontrak. Ini disebutkan dokumen kontrak adalah syarat-syarat khusus kontrak dan lampirannya, termasuk lampiran A. Lampiran A yang sebutkan ini lampiran A. Berarti ini syarat kontrak. Karena bagian dari dokumen kontrak. Ya, lampiran A dan daftar harga satuan timpang subpenyedia dan peralatan utama. Nah, jadi sama halnya juga dengan tadi peralatan utama. Ini harga, kuantitas, dan harga sebagai bagian dari dokumen kontrak. Kalau dia bagian dari dokumen kontrak, daftar kuantitas, maka ternyata AMP adalah syarat kontrak juga. Bagaimana bisa membedakan antara syarat kontrak dan syarat tender? Nanti kita bahas. Yang selanjutnya adalah ada lampiran A. Ini yang dimaksud lampiran A, syarat kontrak. Kenapa ini ya? Lampiran A, syarat khusus kontrak. Nah, kalau ada hasil evaluasi harga timpang, ini dimasukkan. Yang dari Pokja, ini dimasukkan dari Pokja ke PPK. PPK akan memasukkan ini. Yang mana harga-harga timpang. Ternyata harga timpang pun juga bagian untuk peralatan, evaluasi, sewa peralatan, atau biaya peralatan, termasuk juga AMP umpamanya bagian dari kontrak. Bagaimana AMP bisa jadi syarat berkontrak, bukan syarat bertender? Wah, persyaratan teknis maupun persyaratan kualifikasi. Ya tetap harus dimunculkan sebenarnya AMP sebagai peralatan utama harus dimuat dalam rancangan kontrak dulu. Rancangan kontrak pada saat rapat persiapan penataan rancangan kontrak pada saat persiapan pengadaan ya sebelum pemilihan. Yang kedua, kalau bisa menjadi syarat berkontrak, maka KPH atau PPK merelaksasi evaluasi teknis peralatan AMP aspal hotmix dengan kalau untuk volume kecil atau kuantitas kecil, maka cukup diklarifikasi atau dibuktikan pada rapat persiapan pendanaan kontrak oleh PPK. Dan penyedia cukup mengisi dalam form isian SPSE, penawaran teknis sebenarnya. Jadi kalau dia volume kecil,
kalau dia volume kecil tapi dimasukkan sebagai peralatan utama atau peralatan, dia volume kecil, maka dia bukan sebagai peralatan utama sebenarnya, karena dia lebih besar dari item-item pekerjaan lainnya. Maka kalau dia volume kecil atau kuantitas kecil, berdasarkan pertimbangan bahwa peralatan utama adalah item, majority item, maka dia harus jadi syarat berkontrak saja. Jadi pembuktian kepemilikan ataupun kesanggupan menyediakan alat itu di rapat persiapan penandatanganan kontrak. Bukan pada saat evaluasi teknis, penawaran teknis. Yang selanjutnya, tadi, karena dia bersyarat AMP atau aspal hot mix, ya tetap masuk di dalam SSKK ya, yang saya sebutkan tadi, jenis kapasitas, termasuk BOQ, harga satuan. Karena dia bagian dari kontrak, ini BOQ, ini kan menghitung harga satuan pekerjaan peralatan. Dan klarifikasi harga satuan timpang bagian dari kontrak. Jadi benar, dia harus AMP untuk pekerjaan kekerasan untuk aspal hot mix-nya, aspal panasnya adalah dia jadi syarat berkontrak. Kalau volume atau kuantitas ataupun minority item, itu syaratnya. Kalau majority item, dia harus tetap jadi syarat tender. Yang terakhir adalah penyedia menyampaikan bukti sewa penguasaan alat. Kalau tidak, apabila tidak menyampaikan bukti sewa atau bukti penguasaan alat, maka SPPBJ-nya dibatalkan, ditetapkan sebagai daftar hitam, dan ditetapkan sebagai pemenang canang berikutnya. Jadi kesimpulan, AMP sebagai peralatan utama untuk pekerjaan jalan hot mix bervolume dan kualifikasi usaha besar ataupun majority item, bukan minority item. Yang selanjutnya, surat perjanjian sewa atau bukti kepemilikan garis penguasaan alat dapat digunakan untuk semua peserta tender untuk satu vendor atau satu pemilik alat. Karena bukan syarat menggugurkan, karena masing-masing tidak berdasarkan hanya penilaian peralatan, ada penilaian lainnya. Nah, ketiga adalah penerbitan SBU, nanti penerbitan SBU ke depan, bahwa peralatan sebagai syarat untuk menerbitkan SBU. Yang keempat, jenis kapasitas dan jumlah tipe BOQ dan klarifikasi harga adalah bagian dari SSKK. Jadi bagian dari kontrak. Jadi PPK juga patut mempunyai database AMP, Quarry, dan bor area. 6. Pekerjaan jalan, volume kuantitas nilai paket untuk usaha kecil dari sebagai syarat penataan kontrak, bukan syarat tender. Yang ketujuh, penyedia yang tidak menyampaikan perjanjian bukti sewa atau penguasaan terhadap daftar akan diberikan daftar hitam dan ditetapkan oleh penyedia cadangan yang memenuhi syarat sebagai peralatan utama. Jadi kesimpulan dari inti dari kesimpulan apakah AMP adalah peralatan utama? Iya, peralatan utama kalau dia majority item dari item-item pekerjaan lainnya. Kalau minority item, maka dia jadi syarat berkontrak saja. Yang selanjutnya, bukti perjanjian sewa dapat digunakan ya, untuk satu vendor atau satu pemilik dapat digunakan oleh semua. Ada beberapa peserta tender. Karena itu sebagai syarat kesanggupan oleh pemilik peralatan untuk menyiapkan alat yang dimaksud, bukan kesiapan untuk memenangkan tendernya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, mari kita mau sharing, membangun diskusi di forum ini. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas materinya pada malam ini. Mungkin langsung saja Pak, di sini kita sudah ada beberapa poin pertanyaan yang melalui form chat. Langsung saja Pak, saya bacakan mungkin Pak. Atau mungkin sebelumnya jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand.
pada Zoom ini agar komunikasinya dapat agar diskusinya itu dapat berlangsung dengan baik. Yang pertama silakan untuk Bapak Juliman, silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mengajukan pertanyaan, saya menyampaikan dulu minal aidin wal faizin untuk seluruh teman-teman, khususnya yang biasa ikut kegiatan ITAKI. Ya. Langsung saja Pak ke pertanyaan tentang peralatan. Ini Pak, kebetulan kami ada pekerjaan spam, air minum. Kemudian salah satu persyaratan yang diminta itu adalah ekskavator mini. Karena ada item pekerjaan galian. Tetapi galian yang tentu dalam ukuran sesuai dengan besaran pipa. Sehingga yang diminta itu adalah peralatan eksam ini. Bagaimana Pak jika peserta menawarkan peralatan ekskavator, tetapi peralatan ekskavator yang bukan mini, tetapi yang standar? Itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu tahapan di dalam klarifikasi itu adalah keabsahan atau kebenaran bukti kepemilikan, terutama peserta yang menyampaikan peralatan dengan status sewa yang tentu harus melampirkan juga bukti kepemilikan dari pemberi sewa. Kemudian bagaimana Pak jika di dalam klarifikasi bukti peralatan tersebut peserta itu tidak dapat menunjukkan bukti asli kepemilikan alat dari pemberi sewa? Jadi untuk tahap pertama ini 2 pertanyaan itu saja dulu Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama dari Pak Juliman tadi, kalau dia menawarkan, tadi penjelasan saya tadi, kalau dia menyarankan lebih dari yang baik dari kapasitas, ya kapasitas termasuk prinsipnya kapasitas. Nah, jadi Pokja cuma membandingkan saja produktivitas. Jadi prinsipnya adalah Pokja membandingkan produktivitas alat tersebut dengan metode pelaksanaan. Pekerjaan yang telah ditetapkan. Apabila ada perbedaan, ya, perbedaan antara peralatan yang menyebabkan tidak terlaksananya produktivitas sesuai target, maka digugurkan Pak. Tapi kan terlaksana yang tadinya yang mini, umpamanya tipe A, baru ditawarkan lebih tinggi lagi, tipe A+, sepanjang tidak selama sesuai dengan target, volume dan waktu, termasuk juga syarat-syarat yang diatur dalam peraturan dimensinya umpamanya memenuhi syarat untuk melewati jalan umum atau melewati jalan masyarakat, sepanjang tidak sesuai bisa tercapai targetnya, itu tidak masalah melebihi dari itu Pak. Karena itu tanggung jawab juga dari penyedia atau kontraktor itu sendiri. Jadi apa yang saya jelaskan tadi bahwa Pokja akan membandingkan produktivitas alat yang ditawarkan. Kalau dia lebih, maka harus dilihat apakah dengan produktivitas alat tersebut ya, bisa tercapai target sesuai waktu yang dibutuhkan. Kalau tidak tercapai, maka akan digugurkan. Nah, bagaimana kita bisa mengukur apakah produktivitas alat yang besar tadi, yang tadi kita tetapkan mini, baru kita ditawarkan yang lebih besar kapasitasnya, kita lihat target waktunya. Target waktu yang dibutuhkan. Kan kita bisa hitung, Pak. Kita bisa hitung umpamanya yang kapasitas mini, yang kapasitas besar. Untuk gerak rodanya, untuk kecepatannya, bisa dihitung berdasarkan perhitungan oleh Pokja itu sendiri. Kalau bisa tercapai, umpamanya yang besar bisa menghasilkan waktu lebih cepat lebih cepat, baik dari segi volume atau kuantitas dan waktu lebih cepat dari yang mini, ya silakan, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau yang besar juga belum tentu menjadi dasar untuk pekerjaan itu bisa tercapai secara teknis
pekerjaan itu sesuai dengan target atau volume yang telah ditetapkan. Jadi kita lihat dulu Pak, kita hitung kembali apakah yang besar kapasitasnya bisa menghasilkan waktu bisa lebih cepat. Pertama bisa lebih cepat, yang kedua volume yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan, produk kita dihasilkan bisa lebih dari perhitungan yang kita sudah tetapkan dengan peralatan yang mini tadi, Exa Mini. Demikian Pak. Ya, karena yang besar juga belum tentu lincah. Biasanya yang di medan-medan lumpur atau medan-medan yang itu yang kecil yang lebih lihai atau lebih taktis dalam pekerjaannya. Demikian. Yang selanjutnya apa? Asli saya yang satu. Bagaimana kalau peserta itu tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan asli peralatan Ya. yang disewa itu? Ya kalau tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan asli kan menjadi tidak memenuhi syarat gugur. Karena yang dibutuhkan adalah bukti STNK atau BPKB ataupun bukti kepemilikan lain yang asli. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau umpamanya BPKB atau STNK, umpamanya STNK ya, STNK bisa diakses secara online, ya bisa kita dapat informasi secara online bahwa untuk peralatan umpamanya Exa, 6 roller, dump truck dan lain-lain itu miliknya yang bersangkutan bisa diakses secara internet ya, ya berarti memenuhi syarat sekalipun dia tidak lampirkan mungkin sebab-sebab hilang. Tapi kalau cuma fotokopi kan tidak bisa dianggap sebagai bukti yang sah, kecuali disahkan oleh umpamanya tempat dia beli alat umpamanya, atau dia disahkan dilegalisir oleh polisi umpamanya, di mana alatnya terdaftar di situ. Bisa kalau cuma dilegalisir. Kalau cuma fotokopi saja tidak ada bukti pengesahan, berarti bisa tidak memenuhi syarat atau gugur Pak. Demikian Pak Suliman. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Juliman. Baik, selanjutnya Pak, mungkin langsung saja saya bacakan yang pertanyaan dari form chat. Pertama ada pertanyaan dari Bapak Arzaki. Pertanyaannya itu, bagaimana jika penyedia menyewa peralatan ke PT ABC, namun bukti kepemilikan bukan atas nama PT ABC tersebut? Iya, baik. Karena ini namanya PT, jadi karena ini namanya PT, maka bukti kepemilikan harus berdasarkan PT. Harus bukti kepemilikan berdasarkan badan hukum PT. Karena setiap uang, setiap modal dalam bentuk uang, dalam bentuk orang, maupun barang akan tercatat sebagai aset. Akan tercatat sebagai aset dari PT itu sendiri. Jadi menurut saya tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai atau menjadi gugur bukti sewanya karena atas nama PT. Jadi karena PT adalah badan hukum yang dimana terdiri dari orang sebagai aset, terdiri dari barang-barang, uang adalah aset yang dicatat dalam rapat umum pemegang saham yang diperhitungkan dalam kas aset perusahaan. Demikian. Jadi gugur ya, gugur. Karena bukan atas nama PT. Maaf Pak. Baik Pak, jadi selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adi Riki. Jadi izin bertanya, bagaimana jika peralatan yang ditawarkan peserta tender ternyata peralatan tersebut sedang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan lain? Seperti itu Pak. Jadi tadi sesuai dengan penjelasan saya bahwa peserta yang mengikuti tender di beberapa paket pekerjaan dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan atau sedang melakukan pekerjaan konstruksi,
yang sedang berjalan, maka apa? Apabila yang menawarkan pelaksanaan, yang menawarkan peralatan sama untuk beberapa tender yang diikuti, maka hanya satu, ya, hanya satu. Kalau kalau pemenang tender, kalau mau ditetapkan dia sebagai pemenang, baru diklarifikasi bahwa pekerjaan itu, peralatan itu masih dalam pekerjaan tempat lain, sepanjang tidak ada tumpang tindih, ya, sepanjang tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaannya, bisa ditetapkan sebagai pemenang, ya, sepanjang tidak tumpang tindih. Yang selanjutnya, ya sebaiknya ada peralatan cadangan, ya, dalam dokumen penawarannya. Yang ketiga, lokasinya berdekatan. Kalau lokasinya berdekatan dengan pekerjaan tersebut, bisa dimenangkan di sini, boleh. Yang keempat adalah kapasitas produksinya. Umpamanya tadi AMP, kapasitas produksi per jam kan 60 60 ton per jam. Ya. Sementara untuk pekerjaan perkerasan jalan, untuk peningkatan jalan umpamanya, volumenya volumenya atau kuantitas yang dibutuhkan untuk AMP tersebut bisa dihasilkan 30 bisa dibagi, ya. Ada yang pekerjaan disewa PTA atau disewa PTB bisa terbagi mencapai 60 ton per jam. Tidak ada masalah. Jadi prinsipnya adalah asal tidak tumpang tindih. Yang kedua, sebaiknya di dalam dokumen penawaran. Yang ketiga, kalau lokasinya berdekatan sebenarnya dengan pekerjaan itu, ya sudah tetapkan sebagai pemenang, tidak ada masalah. Yang ketiga, peralatan tersebut, ya, bisa menyelesaikan 2 atau lebih dari pekerjaan itu sendiri. Ya, demikian sisa. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kalau kebutuhan peralatan pekerjaan seharusnya truk 10 unit, bagaimana Pak? Ya, jelas ketentuannya tadi. Jadi di surat edaran PUPR nomor 4, ya, nomor 20 tahun 22. Jadi nomor 22 tahun 2020, ya, tentang penjelasan tentang peralatan juga tentang konstruksi. Memang ketentuannya memang demikian, gitu. Paling banyak 3 untuk satu jenis, ya, jadi satu jenis peralatan. Itu pun untuk peralatan utama. Apakah dump truck itu peralatan utama? Tidak, bukan peralatan utama. Jadi bukan dimasukkan sebagai pemenuhan syarat di lembaran data pemilihan di LDP. Tidak apa-apa disediakan. Dalam praktiknya kita sediakan lebih dari 10 unit. Tapi bukan sebagai syarat untuk pelaksanaan tender itu sendiri. Bukan syarat untuk penawaran teknis. Tidak apa-apa disediakan lebih dari 10 untuk pelaksanaan pekerjaan, tapi untuk penawaran teknis, Pokja, saya memastikan Pokja tidak akan mensyaratkan dump truck, ya, dump truck untuk 10 unit, apalagi 10 unit untuk satu item saja jenis peralatan. Saya pastikan Pokja agar tidak mensyaratkan itu karena bukan peralatan utama. Demikian. Oke, Jadi baik, Pak. 10 unit truk ini jangan sebagai Pokja, saya pastikan tidak akan sebagai syarat persyaratan teknis peralatan. Tidak akan mungkin, menurut saya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Totoro Bandio. Bagaimana jika calon penyedia tidak milik sendiri, tidak menyewa dan sebagainya, tetapi sanggup memenuhi aspek yang disyaratkan dengan harga yang wajar, kompetitif, calon penyedia didukung oleh badan usaha yang memproduksi aspal dan secara jarak FSN waktu memenuhi aspek. Ya, baik. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa peralatan
kalau dia peralatan utama, maka syaratnya harus majority item dari aspek tenaga, dari aspek peralatan dan aspek biaya. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika dia jadi AMP, umpamanya AMP atau peralatan apa saja, peralatan mekanis yang menjadi peralatan utama umpamanya. Ketika dia menjadi disusun dalam rancangan kontrak, kalau dia peralatan utama, maka dia akan jadi syarat tender. Kalau dia bukan peralatan utama, dia syarat berkontrak pada saat rapat persyaratan kontrak. Jadi prinsipnya adalah untuk mengukur bahwa penyedia itu dianggap mampu, ya pertama dia harus memiliki peralatan, ya peralatan. Didukung dari siapapun juga penyedia didukung. Berarti kan paling tidak ada sewa apa ya, perjanjian sewa. Jadi atau milik sendiri kalau memang tidak punya milik sendiri. Jadi prinsipnya adalah tetap harus kalau untuk persyaratan tender dia harus majority item. Di rancangan kontrak, di rancangan penyusunan spesifikasi oleh PPK, spesifikasi peralatan, ya jadi peralatan utama karena dia majority item. Jadi menjadi persyaratan tender. Kalau untuk minority item dia persyaratan berkontrak itu sendiri. Jadi untuk mengukurnya itu adalah ya kemampuan untuk menyiapkan dokumen kesanggupan terhadap pelaksanaan pekerjaan, yaitu salah satunya adalah peralatan. Demikian. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Santoso. Jadi selanjutnya Pak, ini pertanyaan dari Bapak Santoso. Maksud poin 1 dari AMP apakah hanya untuk paket menengah dan besar? Jadi begini, AMP ini kan kalau dia jadi peralatan utama untuk syarat tender ya pasti paket-paket yang majority item, ya pasti paket-paket yang menengah atau besar. Jadi ini kan saya beri contoh bahwa kalau kecuali paket-paket kecil, kalau paket-paket kecil umumnya uraian atau item pekerjaan untuk perkerasan jalan itu kecil, biaya manpower masuk peralatan yang dibutuhkan termasuk volume. Tapi kalau untuk pekerjaan kualifikasi paket menengah, dalam pengalaman saya itu paket-paket yang menengah dan besar, majority item. Jadi biayanya peralatan yang dibutuhkan termasuk volume yang dihitung dia dihasilkan adalah untuk paket menengah. Jadi AMP sebagai syarat tender umumnya ya dalam praktek yang saya amati di beberapa kontrak atau di beberapa RAB termasuk kontrak. Jadi itu maksud AMP. Jadi AMP itu kata kuncinya adalah ketika dia jadi peralatan utama maka dia harus menjadi majority item pekerjaan, bukan minority. Demikian. Oke, baik Pak. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Iksan Himawan. Pertanyaannya itu bagaimana jika peserta tender yang dinyatakan sebagai pemenang di saat pelaksanaan tidak menggunakan alat sesuai yang disyaratkan dalam kontrak dengan berbagai alasan? Seperti itu, Pak. Ya, putus kontrak itu pilihannya. Jadi dia tidak melaksanakan sesuai peralatan, kan daftar peralatan kan dimuat dalam bagian dari kontrak itu sendiri. Dia tidak melaksanakan, maka dia harus diputus kontrak. Karena kalau perubahan, ya jadi kalau perubahan peralatan pun juga kan harus ada persetujuan pengawas dan PPK. Dan apalagi dia tidak melaksanakan dengan sesuai peralatan yang sudah dari bagian dari kontrak. Kalau dia tidak laksanakan ya, sebenarnya dia laksanakan ya, ataupun dia minta perubahan peralatan, ya berarti harus berdasarkan
adendum. Pertanyaannya kemudian adalah apakah perubahan peralatan itu ya bagian dari apakah bagian dari bisa menyebabkan perubahan perubahan harga atau perubahan nilai kontrak nantinya atau pembayaran. Karena contoh, jika kita sewa umpamanya AMP yang di bawah 60 ton, ataupun juga kita sewa umpamanya bukan sewa ya, kita jadi peralatan utama dump truck umpamanya ataupun aspal fryer. Jadi kalau di bawah dari kapasitas itu kita adakan, kan itu bagian dari kontrak. Kontrak melahirkan belanja, melahirkan RAB, melahirkan juga melahirkan harga dan kuantitas, analisa. Jadi prinsipnya adalah tidak sesuai dengan peralatan yang sudah jadi bagian dari kontrak, maka pilihannya diputus kontrak karena tidak menjalankan itu. Demikian, Kak Sisa. Oke, baik Pak. Selanjutnya dari Ibu Susi, pertanyaannya itu AMP dengan volume atau kapasitas kecil atau tidak kecil batasannya seperti apa, Pak? Iya, batasannya sebenarnya bisa diukur dengan berapa biaya dengan item-item pekerjaan lain. Umpamanya, kalau ada pekerjaan bahu jalan, ada pekerjaan drainase, termasuk juga melekat, ada pekerjaan perkerasan. Kalau pekerjaan bahu jalan atau pekerjaan drainase, sepanjang jalan perkerasan, dia lebih besar dari pekerjaan dari aspal hot mix, ya, penghamparan aspal hot mix, maka dia kategori ya volume atau volume kecil gitu. Jadi dia tidak menjadi syarat tender sendiri. Kalau dia lebih besar, dia harus jadi syarat tender. Karena dari definisi yang kita temukan di Permen PU, dia majority item. Apa sih majority item? Berarti komponen mayoritas. Ya, komponen mayoritas. Itu sendiri. Jadi, itu cara mengukurnya. Dari aspek orangnya, ternyata kita lihat RAB-nya, oh banyak dibutuhkan orang. Kita lihat dari biayanya, oh banyak lebih daripada pekerjaan bahu jalan, atau pekerjaan drainase, atau pekerjaan lain yang menjadi ikutan. Umpamanya. Berarti dia majority. Gitu. Jadi peralatan AMP wajib jadi syarat tender, bukan syarat berkontrak. Demikian. Oke, Pak Tommy baik, mungkin Pak. ada tambahkan, Pak Tommy? Bagaimana Pak Tommy? Narasumber. Oh. Malam Pak Elias. Ya. Jadi ada masukan Pak Tommy? Diskusinya. Saya sampai saat ini masih galau Pak kalau terkait dengan AMP ini Pak. Pertama AMP ini seringkali untuk pekerjaan yang menengah besar disarankan sebagai peralatan. Tetapi pada prakteknya di lapangan jadi penawar ini kan punya surat perjanjian sewa alat dengan pemilik AMP. Tetapi AMP ini baik semuanya mulai dari alat, bahan, tenaganya untuk menghampar di jalan itu nanti, itu kan dari perusahaan pemilik AMP ini Pak. Ya. Nah, apakah itu tidak subkontrak Pak? Ini saya masih galau di situ. Kalau subkontrak kan ada syaratnya subkontrak Pak. Ya, ada syaratnya ada syarat itu berarti pekerjaan kecil dan spesialis ya. Dan spesialis itu sudah dimuat ya pada saat kalau yang ada dinominasikan, ada yang tidak dinominasikan. Nah, jadi prinsipnya bukan sebagai subkontrak itu pertama. Pekerjaan menengah atau pekerjaan besar, kalau dia majority item,
dia harus jadi peralatan utama, Pak. Harus disiapkan kalau menurut saya. Harus menjadi siap, bukan sebagai syarat berkontrak ya. Ya syarat tender. Itu sendiri. Jadi itu diskusinya bahwa apakah syarat tender ada syarat berkontrak? Ketika dia majority, maka dia peralatan utama. Jadi harus jadi syarat tender, harus dipenuhi. Apapun pilihannya harus dipenuhi. Gitu. Karena bukan hanya alatnya itu tadi, Pak, tapi bahannya juga dari AMP-nya itu, kemudian tenaga yang menggambarkan peralatannya itu juga dari mereka-mereka juga. Gitu. Ya, yang pasti pekerjaan itu bukti sewa kan, bukti sewa ada. Kalau sudah ada bukti sewa, saya kan sudah jadi syarat bahwa memenuhi persyaratan teknis, Pak. Sedangkan adapun dalam pelaksanaannya, adapun dalam pelaksanaannya beda konsultan, Pak. Kalau konsultan harus ada nama pengawasnya ya. Tapi kalau pekerja, ya paling kita awasi adalah personil manajerialnya. Siapa tenaga ahli jalan? Siapa tenaga ahli quantity atau quality engineer umpamanya? Siapa tenaga ahli umpamanya penyelidikan tanah, geoteknik umpamanya, atau geometrik? Itu kan begitu. Itu bisa kita PPK bisa memonitor kalau itu. Tapi untuk pekerja di luar dari yang menjadi persyaratan umpamanya, khususnya kan yang bisa kita monitor kan adalah pekerja yang personil manajerial, Pak. Karena itu yang dimuat dalam persyaratan personil manajerial. Siapa personil manajerialnya? Nama Pak Tommy, nama Pak Juliman, nama Pak Iwan, nama Pak Iksan. Itu bisa kita kontrol. Tapi di luar dari itu seperti tenaga kerja, mandor, tukang, dan lain-lain, tidak bisa kita kontrol. Karena bukan persyaratan dalam personil manajerial. Beda halnya konsultan. Konsultan mulai dari tenaga ahli, tenaga subprofesional, dan tenaga pendukung administrasi bisa kita kontrol. Karena ada nama-nama kalau untuk tenaga ahli, ada nama-nama yang disebutkan dalam penugasan. Demikian. Untuk ini Pak, apakah pengalamannya di sana Pak dengan di sana itu kalau untuk AMP-nya itu pada saat berkontrak itu mereka membuat jadwal penggunaannya alat itu enggak disyaratkan tidak untuk berkontrak untuk jadwal itu, karena kan AMP ini kan pasti digunakan untuk paket-paket yang lain gitu Pak. Ya pasti. Nah yang pasti adalah sepanjang dia bisa memenuhi bukti, umpamanya kalau sewa, dia tunjukkan bukti kepemilikan dari pihak penyewa. Kalau sudah memenuhi syarat itu, sudah, saya kira pihak pemberi sewa sanggup untuk sanggup untuk menghasilkan produk aspal hot mix yang sudah ditetapkan itu sendiri, ya, untuk kebutuhan pekerjaan jalan, peningkatan perkerasan. Jadi itu saja sebenarnya, bukan pendekatannya apakah kita tidak bisa masuk lagi di wilayah antara Pokja tidak bisa masuk atau PPK tidak bisa masuk wilayah antara pemberi sewa dan penerima sewa umpamanya. Bisa masuk, ya itu urusan mereka. Tapi yang pasti ketika sudah siapkan dokumen sewa baru sanggup untuk melaksanakan memproduksi aspal hot mix, berarti pilihannya sesuai jadwal dia harus laksanakan gitu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak. Beliau. Terima kasih Pak Tommy. Ya. Baik Pak, langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi Pak. Dari Bapak Made Yuda. Bolehkah satu AMP digunakan untuk beberapa paket pekerjaan yang bersamaan? Iya, boleh saja. Sepanjang satu AMP tersebut, satu AMP yang kita jadikan, ya, jadikan bisa menghasilkan volume kubikasi, ya, volume kubikasi atau kuantitas yang sesuai diinginkan berdasarkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Bisa saja kita lihat dari kapasitas dari
AMP tersebut. Makanya perhitungannya adalah tadi dianalisa analisa produksi AMP. Ini akan muncul sebagai bagian dari perikatan. Nah, yang kedua juga, memang kita tidak tahu apakah ada di AMP tersebut juga ada pihak perusahaan A juga atau perusahaan C yang sudah melakukan persewaan dan sudah berkontrak. Nah, itu bergantung sama internal dan pengawasan dari PPK itu sendiri. Jadi bisa saja untuk beberapa paket supaya dia bisa memenuhi kubikasi yang sudah dicipta yang harus dihasilkan dalam bentuk asphalt mix atau tidak, dilihat dari itu. Oke, baik Pak. Baik Pak, pertanyaan terakhir ini dari Ibu Nurjana. Mohon pencerahan, jika bukti kepemilikan peralatan atas nama direktur, apakah dapat dinyatakan sebagai kepemilikan peralatan perusahaan tersebut? Ya, baik Ibu Nurjana. Jadi pertanyaannya ini apakah soal CV atau PT ya? Kalau dia soal PT, perusahaan terbatas, dia bukan sebagai kepemilikan perusahaan, kecuali peralatan tersebut ada bagian dari dimasukkan sebagai imbreng atau sebagai aset perusahaan PT itu sendiri. Kalau dia sumbernya CV atau direkturnya itu ada direktur CV, sepanjang dia sebagai komanditer ya. Jadi komanditer, kalau direktur kan komanditer aktif dan komanditer pasif, sepanjang itu peralatan itu sebagai peralatan perusahaan yang itu jadi berlaku. Jadi kalau dia posisi CV atas nama direktur dan di mana direktur itu sebagai komanditer pasif dan komanditer aktif, maka memenuhi syarat. Apakah komanditer aktif? Kalau CV ya, kalau CV, apakah komanditer aktif? Dia komanditer yang secara operasional dia sebagai direktur pimpinan perusahaan. Komanditer pasif dia cuma menanamkan menanamkan uang atau menanamkan modal dalam bentuk barang. Kalau direktur ini dua-duanya komanditer aktif dan pasif, dia memenuhi syarat. Tapi kalau dia cuma komanditer atas nama direktur sebagai manajer umpamanya direktur tok saja karena dia umpamanya sarjana punya keahlian tapi bukan bagian dari menanamkan modal, baik itu kan modal banyak, modal usaha dalam bentuk uang, modal tenaga kerja dan modal aset. Semacam bukan bagian sebagai aset yang dipersamakan, yang ditentukan dalam CV tersebut, berarti dia memenuhi syarat ya. Kalau peralatan itu oh ya ini aset perusahaan, tapi kan yang sewaktu-waktu bisa diambil. Sewaktu bisa diambil masing-masing pemiliknya. Ya, tapi dikumpul sebagai untuk aset perusahaan. Beda kalau perusahaan PT, kalau PT dia ketika sudah menjadi aset perusahaan, itu umpamanya saya direktur utama, ada direktur operasional dan direktur keuangan. Nah, direktur keuangan, direktur operasional dan direktur utama menanamkan sebagai modal dalam PT, maka dia atas nama PT. Tapi kalau saya ada direktur keuangan, direktur operasional dan direktur utama di sebuah CV, bisa sebagai aset atas nama CV, tapi ketika sudah bubar atau mau bisa diambil sebagai aset masing-masing pribadi, bergantung perjanjian. Jadi bisa memenuhi syarat kalau atas nama direktur, sepanjang itu aset tersebut dicatat sebagai aset perusahaan, baik itu dalam bentuk PT maupun dalam bentuk CV itu sendiri. Karena kita lihat dulu posisi direkturnya, apakah posisi direktur sebagai komanditer pasif atau komanditer aktif, dua-duanya. Kalau cuma pasif saja, kalau cuma aktif sebagai pengurus, dia tidak bisa memenuhi syarat.
Harus dia dua-duanya, kemudian aktif dan pasif. Demikian. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu tadi merupakan pertanyaan terakhir dari Ibu Nurjana pada workshop kita malam ini. Baik Pak, mungkin Bapak sebagai narasumber masih ada tambahan atau sebagai penutup kita pada malam ini? Ya baik, saya sebagai penutup malam ini, karena banyak perdebatan tentang AMP itu sendiri, saya mengambil kesimpulan bahwa kalau untuk majority item pekerjaan, dia harus menjadi persyaratan utama dan harus menjadi bagian dari proses tender itu sendiri. Tender sebagai persyaratan teknis, penawaran teknis dan evaluasi teknis. Sedangkan untuk kualifikasi sebagai evaluasi dalam SBU. Tapi itu nanti masih ada proses peraturan LKPP yang akan menurun, yang akan terbit nantinya. Nah, kalau dia minority item untuk pekerjaan konstruksi, apakah AMP itu akan menjadi persyaratan penandatangan kontrak nantinya? Penandatangan kontrak. Yang ketiga adalah bahwa surat perjanjian sewa dan penguasaan itu sendiri bukanlah yang dimiliki oleh beberapa orang terhadap satu pemilik peralatan, dan peralatan itu sudah menerbitkan untuk semua peserta, berarti bukan syarat menggugurkan, tapi sebagai syarat untuk melakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen. Dan yang terakhir bahwa peralatan yang AMP ada peralatan utama untuk menghasilkan aspal hot mix. Tidak ada peralatan lain yang bisa menghasilkan aspal hot mix selain AMP. Tapi proses untuk memilih penyedianya ada dua pilihan. Ada mulai berkontrak tidak masuk bagian dari evaluasi di dalam dokumen, tapi bagian dari evaluasi pada saat penandatangan kontrak atau klarifikasi. Yang kedua, di tender asal dia memenuhi syarat majority item, dia harus jadi syarat utama. Tidak ada pilihan. Itu sendiri. Jadi ketentuan di contoh terakhir, contoh yang ada di dalam SDP tentang perjanjian sewa itu bukan syarat mengunci dilarang ikut tender, tapi dilarang memindahkan. Di pasal 7 dilarang memindahkan peralatan yang sudah disewa itu nantinya untuk kepentingan lain. Bukan syarat untuk menjadi dilarang untuk tender atau bahkan menjadi syarat digugurkan. Karena boleh saja pemilik peralatan memberikan memberikan perjanjian kepada lebih dari satu, sepanjang nanti akan ditetapkan juga akhirnya yang menang yang akan memperoleh peralatan itu sendiri. Demikian. Oke, baik Pak, kami ucapkan banyak terima kasih untuk materi pada malam ini karena telah menjadi narasumber pada malam ini dengan tema memahami peralatan aspal mixing plan, syarat tender dan syarat kontrak konstruksi, di mana pada pembahasan tadi ada 4 poin. Yang pertama konsep dan metode kerja, produktivitas dan AHSP, syarat tender dan kualifikasi, dan yang terakhir adalah syarat berkontrak. Terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk seluruh peserta yang ada di room Zoom ini. Kami juga mengucapkan kepada Bapak dan Ibu yang berada di room Zoom ini, jika yang belum melakukan registrasi dan ingin mendapatkan sertifikat ataupun materi pada webinar ini, silakan untuk melakukan registrasi agar dapat mendapatkan materi pada workshop ini. Kami juga dari tim Itaki mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu yang telah merayakan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya
kami juga mengucapkan permohonan maaf jika selama berlangsungnya workshop yang tadi ada kesalahan atau apapun itu, mohon dimaafkan. Dan nantikan workshop kami selanjutnya karena masih banyak dan masih ada workshop dan ataupun webinar dengan materi-materi yang sangat bermanfaat dan sangat menarik dari narasumber-narasumber yang hebat. Baik, jadi kami mengucapkan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya mungkin sebentar akan di-share oleh Bapak Dr. Kurniawan langsung di grup. Terima kasih. Yang tidak comply terhadap IMO misalkan. Absen. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warga menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Oh Indonesiaku, Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warga menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa.
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling